Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Vokasi, perkenalkan nama saya Muhammad Ahmad Dhani dari SMK Negeri 2 Bukit Tinggi, kelas 11 AKL 2. Pada kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi akuntansi dengan metode perpetual. Selamat menyaksikan. Nah, pada kali ini ada terkait kebijakan-kebijakan akuntansi perusahaan UD TN Dhani. Ada daftar akun, ada trial balance, sama customer, supply, sama inventory. Jika teman-teman ingin melihat terkait kebijakan akuntansi, daftar akun, trial balance, sama customer, supplies, inventory, teman-teman dapat memberhentikan video pada bagian tersebut. Oke, selanjutnya ada pembagian materi yang terdiri dari 3 part. Yang pertama pencatatan, yang kedua pengikhtisaran, yang ketiga pelaporan. Kita masuk kepada part yang pertama, yaitu pencatatan, di mana berisi yang pertama penjualan, yang kedua posting kepada buku besar. Oke, mari kita masuk kepada transaksi yang pertama, yaitu dengan voucher kas kecil, di mana nomornya VKK01 pada tanggal 1 Desember 2023. Nah, dalam rinciannya yaitu menggunakan uang 600.000 seperti membeli ATK. Nah, jadi untuk jurnalnya yaitu yang pertama untuk di posisi debit yaitu supplies bertambah sebanyak 600.000 dan petty cash di kredit bertambah sebanyak 600.000. Nah, jika teman-teman ingin memasukkan transaksi tersebut ke dalam jurnal, maka akan dimasukkan kepada petty cash jurnal seperti gambar. Nah, kita masuk kepada transaksi yang kedua, di mana kita melakukan pembelian kepada PD Ayah. Dapat dilihat yaitu kita mendapatkan faktur dari luar, di mana dengan nomor fakturnya itu FB11. Nah, kita itu membeli sandal dan sepatu. Nah, untuk jurnalnya, yang pertama merchandise inventory yaitu 11.900.000, untuk fed-in-nya 1.661.000 dan account payable-nya 13.561.000. Untuk transaksi ini, maka kita masukkan kepada jurnal purchase journal, di mana kita itu melakukan pembelian secara kredit. Yang kedua, kita masukkan kepada account payable subsidiary, yaitu buku besar pembantu utang, sebanyak utang kita pada transaksi tersebut. Dan yang ketiga, kita masukkan kepada inventory card atau kartu persediaan, di mana kita itu membeli 2 buah barang, yaitu sandal dan sepatu. Kalau kita membeli barang, maka kita masukkan kepada kolom in sebesar yang kita beli tersebut. Oke, kita masuk kepada transaksi yang ketiga, yaitu nota kredit, di mana nota kredit tersebut adalah retur pembelian kita kepada PD Ayah. Nah, PD Ayah tersebut kita mereturnya sebesar atau sebanyak 3 buah sandal dengan harga 120.000. Dapat kita buat dengan jurnalnya, yaitu yang pertama account payable atau utang kita berkurang sebanyak 399.600 dan fed-in kita berkurang 39.600 dan merchandise inventory berkurang sebesar 360.000. Transaksi ini dimasukkan kepada jurnal umum atau general journal karena kita meretur barang. Yang kedua, masuk kepada account payable subsidiary atau buku besar pembantu utang, di mana kalau kita tadi membelinya secara kredit, maka utang kita juga akan berkurang. Yang ketiga, yaitu inventory card, di mana kalau kita meretur barang dengan pembelian, di mana masuk kepada kolom in, yaitu dengan dikurangkan 3, maka barang yang tersedia di tempat kita maka berkurang. Selanjutnya lanjut kita kepada dokumen yang keempat dengan faktur. Nomor fakturnya FJ01.
di mana pada faktur ini kita melakukan penjualan kepada toko anak satu dengan menjual sandal dan sepatu masing-masing 25 buah. Untuk jurnalnya yaitu yang didebit account receivable sebesar 10.042.000, cost of goods sold, sales sebesar 8.500.000, fed out sebesar 1.507.000 dan freight collected 35.000 serta merchandise inventory. Untuk transaksi ini kita masukkan kepada jurnal sales journal, dan untuk cost of goods sold sama merchandise inventory-nya kita dapat dari inventory card. Nah, yang kedua itu masuk kepada account receivable subsidiary. Nah, kenapa sih masuk kepada itu? Karena kita melakukan penjualan secara kredit, maka piutang kita bertambah. Nah, yang ketiga masuk kepada inventory card. Karena kita menjual suatu barang, maka dimasukkan kepada kolom out. Nah, kita masuk kepada transaksi yang kelima, yaitu berkaitan dengan bukti pengeluaran kas, di mana kita membayarkan utang atas transaksi pada tanggal 2 Desember tahun 2023 kepada PD Ayah. Nah, dengan jurnal, yang pertama itu yang berada di debit yaitu account payable kita 13.161.400 dan cash in bank kita berkurang 13.161.400. Nah, untuk transaksi ini dimasukkan kepada cash payment journal karena kita melakukan atau uang kita keluar untuk membayar utang tersebut. Nah, yang kedua yaitu kita masukkan kepada account payable subsidiary. Nah, karena kita melakukan pembayaran utang, maka utang kita akan berkurang. Selanjutnya, transaksi untuk nomor 6 yaitu bukti pengeluaran kas. Nah, di mana kita mengeluarkan kas sebanyak 15 juta untuk pembelian peralatan kantor. Nah, jurnalnya yaitu di debit equipment atau peralatan dan di kredit cash in bank karena kita mengeluarkan kas. Dan transaksi ini dimasukkan ke dalam cash payment journal karena kita mengeluarkan uang. Oke, selanjutnya untuk transaksi nomor 7 yaitu nota kontan di mana kita membeli secara tunai kepada PD Ganto. Nah, kalau kita membeli secara tunai, maka untuk jurnalnya yaitu yang di debit yaitu bertambahnya barang dagangan kita atau merchandise inventory sebanyak 17.371.500. Dan yang di kredit yaitu cash in bank karena kita membelinya secara tunai maka mengeluarkan kas. Nah, untuk transaksi ini dimasukkan kepada cash payment journal karena kita menggunakan uang dengan membeli secara tunai. Nah, yang kedua masuk kepada inventory card. Karena kita membeli barang dagangan, maka barang dagangan kita bertambah bermasuk kepada kolom in. Yang dapat teman-teman lihat pada baris yang berwarna kuning. Oke, kita masuk kepada transaksi yang ke-8 di mana menggunakan voucher kas kecil, yaitu kita membayar telepon atau beban telepon sebanyak 500.000 dengan jurnalnya yang di debit telepon expense sebanyak 500.000 dan petty cash sebanyak 500.000. Karena menggunakan kas kecil, maka dimasukkan kepada petty cash journal sebanyak 500.000. Nah, kita masuk kepada transaksi yang ke-9, yaitu bukti penerimaan kas, di mana kita menerima kas dari toko anak 2, yaitu sebesar 28.860.000 karena dia melunaskan piutang kepada kita atas transaksi bulan lalu. Jadi, untuk jurnalnya yaitu kas bertambah di debit sebanyak 28.860.000 dan
piutang berkurang 28.860.000. Nah, transaksi ini dimasukkan kepada cash receipt journal karena kita menerima kas dari toko anak dua. Karena toko anak dua membayar utangnya kepada kita, maka pada buku besar pembantu piutang, maka piutang kita berkurang sebesar 28.860.000. Nah, kita lanjut kepada transaksi ke-10 yaitu memo, di mana pengambilan uang untuk kepentingan pribadi oleh Tuan Dani sebanyak 5 juta rupiah. Oke, untuk jurnalnya yaitu yang didebit adalah prive sebanyak 5 juta rupiah dan yang dikredit cash in bank sebanyak 5 juta rupiah. Pada transaksi ini dimasukkan kepada cash payment journal karena Tuan Dani mengambil uang dari perusahaan dengan cash. Nah, selanjutnya yaitu bukti penerimaan kas, yaitu karena kita menjual tunai salah satu kendaraan yang dimiliki perusahaan dengan harga pasar kendaraan yaitu 245 juta. Jadi, untuk jurnalnya yang pertama, cash in bank berada di debit 245 juta dan akumulasi penyusutan vehikel 8.500.000. Nah, karena kita menjual vehikel atau mesin, maka vehikel kita berkurang seharga neraca yaitu 250 juta. Dan mendapat kerugian yaitu gain loss sales vehicle yaitu sebesar 3.500.000. Jadi, untuk transaksi ini maka dimasukkan kepada cash receipt journal karena kita menerima uang dari penjualan vehicle. Nah, selanjutnya kita masuk kepada transaksi yang ke-12 di mana ada bukti pengeluaran kas yaitu sebesar 2.800.000 untuk pengisian dana kas kecil kembali. Nah, untuk jurnalnya yaitu peti cash bertambah di debit sebesar 2.800.000 dan cash in bank berkurang sebesar 2.800.000. Nah, untuk transaksi ini dimasukkan kepada cash payment journal karena kita mengeluarkan uang untuk mengisikan dana kas kecil. Selanjutnya pada materi yang kedua yaitu posting ke dalam buku besar. Nah, untuk posting ke buku besar sama dengan metode fisik. Nah, di metode perpetual ini kita hanya memindahkan bagian-bagian yang kita ambil dari jurnal khusus, jurnal umum, dan petty cash journal. Nah, di sini teman-teman dapat melihat bahwasannya untuk mengisi buku besar tersebut ada beberapa poin. Nah, yang pertama yaitu untuk uraian atau deskripsi diisi dengan nama jurnal seperti cash receipt journal, sales journal, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua untuk referensinya yaitu halaman dari jurnal tersebut. Contohnya, cash receipt journal itu yaitu CPJ.1 dan lain sebagainya. Nah, untuk yang ketiga ada melakukan atau meletakkan nilai sesuai dengan posisi. Mungkin segitu dulu, ditunggu part berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.